Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Jadi untuk live kali ini saya akan coba untuk membuka di Euro USD dulu. Bagaimana potensi Euro USD? Oke, jangan lupa yang pertama yang harus dilakukan, cek dulu daily dulu. Dailynya seperti apa? Dicek ya. Pastikan di D1-nya sudah dibaca dengan baik. Ya, perhatikan satu persatu. Ini adalah time frame daily. Ya, dilihat ini trennya turun. Yang kemarin juga didominasi oleh warna merah. Kemudian hari ini juga warna merah. Adakah support yang membentur di sana, atau adakah rejeksi kuat yang membentur di sana? Ya, kalau saya lihat yang pertama ini sudah dipenuhi dia. Ya, karena tidak terlalu jauh. Kemudian yang kedua adalah yang bawah ini nanti. Oke, bertahap mulai dari yang kecil dulu. Kita lihat mulai dari yang kecil dulu. Kita coba yang terdekat dulu. Ini adalah area support yang terdekat. Ya, ini tadi sempat menembus tetapi kembali lagi. Artinya area support yang ini berpotensi untuk ditembus ya, karena masih kecil. Jadi kalau kita baca ring hariannya masih memenuhi syarat untuk bisa ditembus. Bagaimana menghitungnya? Ya, jangan lupa teman-teman ada ring harian. Karena ini euro berbeda dengan emas, lebih kecil, pergerakannya lebih lambat, kemudian ringnya juga lebih kecil. Kita lihat yang 3 hari terakhir mulai 500-an, 500, kemudian 500 lagi, hampir 600, kemudian yang kemarin 800. Dari beberapa hari terakhir, kalau kita ambil yang lebih panjang, mungkin yang kemarin 800. Nah, sekarang kita hitung yang hari ini. Hari ini mulai dari ujung ke ujung ini sudah 810. Artinya di ujung terbawah sendiri ini sudah memenuhi syarat untuk pergerakan ring harian Euro USD. Artinya apa? Artinya area-area itu adalah area-area reversal. Ya. Area pembalikan. Hati-hati, area-area itu adalah area pembalikan. Ya, dari mana tahu area pembalikan? Yang pertama area support. Yang kedua, ring hariannya sudah terpenuhi atau mendekati ring harian. Oke. Berikutnya baru kita lihat di H1-nya. Nah, H1-nya ada sinyal pembalikan. Di mana sinyal pembalikan? Yang pertama dari doji. Doji terbentuk panjang, kemudian sempat naik, kemudian turun lagi. Berikutnya hijau lagi. Ya, merah yang ini walaupun sampai ujung, tetapi penutupannya berada di bawah atau lurus dengan titik penutupan dari candle sebelumnya. Ya. Kemudian berikutnya ada disusul dengan warna hijau, volumenya tebal, jauh lebih tebal dari candle sebelumnya. Ya, secara teori adalah bullish engulfing. Artinya apa? Artinya adalah ada sinyal reversal, betul-betul ada sinyal reversal di sana. Ya.
Kalaupun nanti warna merah bagaimana? Ya enggak apa-apa, kita bisa ambil posisi buy limit di bawah. Ambil buy limit di bawah. Ya, area sini. Kita ambil buy limit di situ. Ya, bagaimana kalau nanti ternyata turun? Ya, yang pertama tetap kita antisipasi dengan adanya manajemen resiko. Kira-kira turunnya sampai mana membacanya? Ya, kita lihat apakah sebelah kiri ada support. Nah, sekali lagi tadi ya. Ini kalau kita ngambil di sini tadi supportnya di mana? Ya, support terdekat. Terdekat itu artinya masih rasional ketika kita ukur dengan pergerakan ring harian. Ya, maka kita bisa ambil terdekat dulu di sini. Ya. Setelah kita lihat di kalender ekonomi ada berita apa enggak, ada news apa enggak. Kalau tidak ada news yang berarti maka kemungkinan besar kalaupun nanti dia lanjut di sini adalah area kita untuk stop loss-nya atau menghentikan kerugiannya. Ya, kenapa kok agak jauh? Ya, tujuan kita karena harapan kita masih mau naik ke atas. Ya, karena sudah ada sinyal reversal, sudah memenuhi syarat untuk pergerakan ring satu harian. Ya, sehingga kita bisa lebih yakin bahwa market akan banyak naik daripada turunnya. Kemudian take profit atau misalkan target profitnya di mana? Ya, sekali lagi target profit masing-masing tentu punya ukuran, ya, punya toleransi sendiri sampai sejauh mana. Yang penting diukur sendiri, ya. Ketika marketnya betul-betul sudah masih kuat naik, artinya profitnya masih berjalan kuat, ya sudah ditunggu beberapa saat tidak apa, biar lebih maksimal profitnya. Kalau sudah terlihat pergerakan lemah naiknya, ya kita ambil profit dulu. Kita bisa take profit secara manual dulu. Ya, bagaimana kalau ini merah terus? Ya, sekali lagi yang penting kita tahu di posisi mana, di area mana kita bakal stop loss-nya atau menghentikan kerugian kita. Jangan terlalu dekat, kalau terlalu dekat nanti selalu kena stop loss-nya. Ya. Kalau kena stop loss-nya, kalau stopnya selalu kena, nanti modal itu habis bukan karena kita tidak bisa manajemen, tetapi habis karena stop loss-nya itu. Jadi walaupun pakai RR yang bagus, pakai risk and reverse ratio yang bagus, tetapi ketika kita tidak bisa menempatkan ya stop loss itu, maka dalam waktu yang cepat juga kena terus stop loss-nya. Akhirnya modal juga tergerogoti, menjadi tipis gara-gara kena stop loss-nya karena terlalu dekat. Ya, seperti itu. Monggo silakan kalau ada yang bertanya, yang di Mas Piki dulu. Mas Piki ada pertanyaan, silakan Mas Piki. Nanti giliran kalau ada yang tanya monggo di sementara yang tidak ada pertanyaan dulu di nonaktifkan dulu audionya yang di HP sebelah kiri diklik dulu biar tidak masuk audionya, biar tidak mengganggu teman-temannya. Mas Piki monggo. Ya, halo Pak. Ya, silakan Mas. Mau nanya Pak, yang di Euro GPY, Euro apa? Di Euro GBP, Euro pound sterling. Euro pound sterling. Buka dulu ya. Ya, Euro pound sterling. 641 Pak. Euro GBP.
Iya, gimana Mas? Pertanyaan seperti Dan apa? kan ya kan pembalikan arah apa gimana? Tadi kan saya nanyanya pas jam berapa itu tadi pas Oh iya, pas saya mau ya mau pembalikan arah tadi di pas situ kan tadi ada jalan. Iya, ha, ha. pas ada spotnya ya di situ kan Pak. Mm-mm. Tapi sekarang kan udah lewat 3 jam kalau nggak salah. Ya kan, tapi kan Udah sudah jam betul-betul ya, kan terbukti. ya bisa Oke, gitu. baik, saya paham maksud saya. Maksudnya saya paham, nanti saya jelaskan. Ya, saya coba kan jelaskan, tidak apa-apa. Ada lagi? Oke Pak, itu dulu Pak. Baik, oke. Audionya dimatikan dulu, biar saya jelaskan dulu. Untuk Euro GBP atau Euro Pound Sterling, ya tadi ada sinyal pembalikan. Mungkin ada kebingungan di sana, apakah ini termasuk sinyal pembalikan apa enggak. Nah, sebelum membaca sinyal pembalikan di H1 sekali lagi, jangan lupa untuk membaca daily-nya, karena daily itu pandangan utama akan lebih tampak di sana. Ya, selalu daily dulu, daily dilihat dulu. Nah, seperti ini daily-nya. Kemudian apa yang kita kerjakan? Lihat apa yang terjadi di situ, di candle itu. Jadi candle daily, candle harian, dilihat hari itu jam berapa, hari apa. Berbeda soalnya nanti membacanya. Hari Kamis sama hari Senin berbeda. Hari Jumat sama hari Selasa berbeda. Apa yang membedakan? Diingat hari Kamis ini persiapan mau penutupan MetaTrader. Hari Jumat ini last, artinya akhir pekan. Seperti halnya di market yang konvensional, ketika jam buka itu mudah mau tutup, maka yang dilakukan oleh penjual terkadang melakukan jual murah. Supaya apa? Supaya dagangannya bisa keluar. Ada eh, dana yang masuk lagi. Artinya likuiditasnya biar lancar sehingga besok bisa belanja lagi. Ya. Mungkin ketika saya gambarkan di konvensional, ketika sudah siang misalkan marketnya pasarnya pagi jam 10 selesai, misalkan jam 10 sudah sepi, yang lain sudah pada kukut, maka terkadang sudah siang itu penjual itu menjual lebih murah, artinya biar terjual dagangannya, sehingga besok kalau ada kenaikan atau penurunan harga kita sudah aman. Ya, sama halnya dengan konvensional. Demikian juga yang online sama. Hari ini hari Kamis. Hari Kamis ini juga pergerakan cukup besar. Ya, hari Kamis dan Jumat ini selalu banyak trader dunia hancur di hari Kamis dan Jumat. Kenapa hari itu Kamis dan Jumat? Sekali lagi hari Kamis ini puncak sudah mulai persiapan, jadi rame-ramenya di sana. Kemudian hari Jumat itu puncak-puncaknya market mau segera tutup atau jamnya sudah segera selesai. Makanya yang belum laku berusaha supaya laku bagaimana, yang belum dapat dagangan supaya dapat dagangan bagaimana. Ya, seperti itu. Kalau kita sudah melihat, kembali lagi ke sini lagi ya, di daily Euro GBP. Ya, kembali lagi kita lihat pergerakannya jam berapa, misalkan jamnya masih siang itu berbeda. Kalau sudah jam 7 malam ke atas, ya itu sudah hampir mendekati titik stabil. Artinya ketika sudah misalkan ada rejeksi kuat, ada rejeksi di sana, maka di situ tekanan kuat. Apalagi jam-jamnya sudah jam 7 malam ke atas, itu sudah mendekati jam-jam stabil. Kalau dihitung daily satu hari, satu putaran satu hari 24 jam, itu sudah hampir 2/3 perjalanan hari ya, artinya segera ganti candle. Maka ketika dorongan ke atas kuat yang dibuktikan dengan ekor, itu artinya tekanan ke atas kuat ya.
Kemudian dilihat lagi adakah support di sana. Kalau kita lihat tidak ada rejeksi, ya support yang paling dekat ya tentu titik terendahnya. Ini adalah support paling dekat. Kemudian support berikutnya ya di bawahnya ada ekor lagi apa enggak, atau ada rejeksi kuat apa enggak di sana. Ya, kalau kita bisa ambil gambar lagi, bisa tentukan di sini. Kenapa kok saya enggak ngambil terlalu jauh? Diingat ada batasan pergerakan harian, ada namanya ring harian. Selalu diingat ada ring harian. Ya, kenapa kok berubah-ubah? Market tidak bisa dikunci karena permintaan dan penawaran selalu berubah setiap hari. Bahkan setiap saat pun bisa berubah dengan cepat. Nah, untuk meraba itu semua kita cukup membaca di beberapa hari terakhir. Artinya yang masih segar di beberapa hari terakhir itu ring tertingginya dilihat. Yang mana atau berapa? Ya, kita lihat dari beberapa hari terakhir, bahkan 1 minggu, 2 minggu terakhir, ini yang paling panjang adalah yang warna hijau ini. Kalau kita ukur hijau ini 1360-an, 1360-an. Nah, kemudian kita coba ukur yang sekarang, ujung ke ujungnya 600 sekian. 600 sekian berarti kalau misalkan 1000 berapa tadi? 1300-an masih berpotensi sekitar 700 pips ketika nanti betul-betul dia mau lanjut. Ya, tetapi jangan lupa yang kemarin dia hanya bergerak ya 750-an. Yang kemarin hanya bergerak 750. Dari dua candle yang besar-besar ini ya kita bisa menyimpulkan awal. Ya, kita bisa ambil ancer-ancer ibaratnya perkiraan. Kita ambil tengah-tengahnya. Dari 700, 1300 kita katakanlah 900-an ya. Ketika kita ukur ini berpotensi ini 690-an, anggap saja 700 berarti kurang 200 lagi area ring atau pergerakan ring harian. Artinya tidak terlalu jauh dari situ. Ya, kalau saya tadi ngambil support yang kedua ini sudah 1800, jauh lebih panjang dari yang 2 hari yang lalu. Ya, ketika tidak ada momen penting, ketika tidak ada berita yang cukup signifikan, maka ini berat kalau dia sampai menyentuh di sini. Kemungkinan selalu ada, tetapi kecil ketika tidak ada hal-hal yang penting, tidak ada pergerakan, tidak ada gejolak politik di luar. Ya, maka bisa saja area yang saya garis putih yang atas ini adalah area support. Sehingga ketika tidak bisa ditembus area support itu, maka berpeluang untuk mantul atau reversal. Nah, baru ketika kita membaca ini sudah tidak mampu menembus support, kemudian pergerakan ekor sudah mulai tekanan ke atas mulai muncul, baru kita masuk ke H1 untuk membaca detail dari pergerakan harian, pergerakan 1 hari itu. Dari mana kita bisa menentukan nanti reversal atau tidak? Tentu ada sinyal di sana, ada petunjuk yang muncul di sana. Apakah itu berupa pola candle atau chart pattern? Nah, kalau yang ditanyakan tadi, karena di sini muncul pola candle, ada doji di sana, ya, yang berarti apa? Ada peluang reversal. Tadi yang di D1 kita sudah analisa, ada tekanan ke atas, tidak bisa menembus support di bawahnya, maka berpeluang untuk mantul. Nah, di H1 ternyata muncul sinyal reversal betul. Nah, ini menunjukkan market betul-betul mau mantul, mau berbalik. Ya. Bisa saja kita ambil posisi buy di sini.
Contoh misalkan, ketika ganti candle kita ambil posisi buy di sini. Nah ternyata kok turun, ya tidak masalah. Yang penting masih dalam kerangka atau masih dalam batas toleransi kita. Berapa batas toleransi kita? Tentu kita lihat lagi di area mana kira-kira nanti dia akan menembus. Kalau misalkan dia turun, di area mana kira-kira support yang akan ditembus. Ya seperti yang saya tadi buat, kita ambil misalkan rejeksi yang terendah dulu. Ya, di sini yang ada ekor-ekornya panjang kita bisa ambil di sini. Artinya berapa pips dari sana diukur? Sekitar 416 pips. Maka disitulah kita menentukan, ukurnya bukan dari atas tetapi dari sini karena kita pasangnya tadi di setelah doji. Berarti kalau kita tarik ke bawah ada sekitar 412 pips. Ya, kita bisa pasangi stop loss di area itu. Kok terlalu panjang? Ya, karena harapan kita memang dia bakal naik. Ya, sesuai dengan hitung-hitungan kita, sesuai dengan tadi analisa kita di daily. Ya, apakah ring, apakah support tadi? Ya, kita batasi di sini. Ini adalah kondisi terburuk kita. Sehingga ketika market betul-betul dia masih panjang, inilah yang nanti bakal kita resikokan. 412 tergantung ya berapa lot yang kita pakai. Ya misal kita menggunakan 0,1, berarti ketika yang kita resikokan tadi 412, maka di angka 41 dolar ini kita stop, kita hentikan. Ya, tetapi pada kenyataannya memang betul-betul area support di situ. Bahkan merah yang ini dia tidak bisa menyentuh titik ujungnya. Ya, akhirnya ditutup dengan di bawah sedikit. Artinya masih di atasnya titik rejeksi yang sebelumnya. Ini menunjukkan betul-betul reversal itu ada. Reversal itu makin kuat. Ya, berbeda ketika merah ini dia panjang, lebih panjang dari rejeksinya. Ini berbeda lagi nanti, ceritanya lain sudah. Karena ini tidak bisa menembus, tidak bisa lebih, ya, apalagi support yang ini tidak bisa, akhirnya balik ke sini dan ada hijau lagi. Maka kalau kita tadi biarkan, kita tetap profit 200-an. Oke, seperti itu Mas kira-kira di Euro GBP dari Mas Vicky. Monggo yang lain, Mas Albert. Silakan Mas Albert kalau mau bertanya, atau yang lain kalau mau bertanya diaktifkan dulu audionya biar nanti bisa mendengar saya. Halo? Ya Mas. Oh, iya ya. Ini Mas, barusan ini ya, GU ini posisinya kan halo? Ya Mas. Ini posisi GU ini kan masih condong ke atas ya. Iya. Nah, barusan ini ada gerakan turun ke bawah. Gerakan turun ke bawah di M15. Iya. Ya. Itu baru aja ganti candle berarti ya.
Itu ya, saya sering kena ini loh. Kalau dia ganti ke M15-nya tebel, otomatis kan Oh, lanjut. pertanda Lanjut. turunnya kuat ya. Terus saya lihat di D1. D1 itu ternyata yang hijau udah jadi merah. Nah, kayak ini sekarang ini tekanannya kan ke bawah ya. Ini yang hijau sudah jadi merah tadi. Ya. Nah, itu sejarak berapa yang kita harus tahan Ya. supaya nggak balik posisi dulu. Oke. Sedangkan D1-nya sudah merah. Kalau nunggu D1 selesai kan Nggak bisa. selesai juga akunnya kan nggak nututi. Oke. Jadi kayak gini nih. Ini masih condong naik kan ya? Oke, nanti saya lihat dulu ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Ini D1-nya kan mulai ya. Ada lagi? Coba nanti saya Udah bahas. itu aja. Oke, baik, saya coba bahas. Saya terus terang nggak bisa masuk ke menit, Mas. Kalau saya masuk ke menit nanti bias. Ya. Saya nggak masuk di menit karena nanti tetap membiaskan mata saya. Saya lebih cenderung di mulai H1 ya. H1 ya. Ya, biar nanti saya jelaskan. Kalau nanti masih kurang jelas nanti tanyakan lagi. Ya. Baik, kalau kita lihat di daily, ya kita lihat daily, pergerakan dailynya, ya pergerakan dailynya kelihatan di sana. Yang kemarin ditutup dengan hijau, walaupun sempat turun, tetapi ditutup dengan hijau. Dan ini masih di atas dari support yang sini. Artinya tetap posisinya masih di atasnya, masih sedikit lebih tinggi ya dibandingkan dengan sellernya, tapi tidak banyak, selisihnya tidak banyak. Kemudian kita kalau lihat di D1 memang pergerakannya seperti ini tidak bisa, kita tidak bisa masuk di sana menggunakan analisa D1 kalau seperti ini, karena ini posisinya betul-betul pas di tengah, artinya pas di titik buka dan tutupnya. Kita tidak bisa menentukan di sana, baru kita melihatnya di H1, di saat H1 baru ketemu nanti. Nah, H1-nya seperti apa? Kita lihat. Nah, seperti ini H1. Ya, ketika kita misalkan tadi ini kita ngambil posisi sel yang merah ini. Ya, seharusnya ketika breakout atau ketika melawan yang lebih dominan, ini awalnya kan naik, kemudian dia sudah dikembalikan, sudah posisinya sudah imbang, ini mestinya harus menunggu dulu ya. Kalau kita baca mulai hijaunya ini, kalau kita gambarkan seperti ini ya, kalau kita gambarkan seperti ini, kemudian yang ini dia akhirnya turun lagi, posisinya jadi merahnya begini. Kalau kita gabung, yang kita gabung adalah volumenya, karena kekuatan itu ada di volume. Ya, kalau saya coba gambarkan seperti ini, sehingga antara hijau dan merah itu kekuatan imbang, persis sama. Dari situ kita tidak bisa masuk sel atau buy, tidak bisa begini. Makanya kalau tadi tanya, misalkan ini sudah masuk sel, kan penguatan sel, nah akhirnya mantul ke atas, betul kan? Ya, ini yang terkadang kita lupa membaca di sana. Ya, pergerakan buy itu sampai di mana, selnya turunnya sampai di mana. Kalau kita gambar dua-duanya jadi volume, ini volumenya pas persis imbang. Kondisi imbang ini kita tidak bisa menentukan. Artinya kita tidak bisa cenderung kemana, karena masih sama, kekuatan imbang. Jadi harus nunggu dulu, harus ada yang condong atau harus ada yang cenderung dulu, salah satunya. Misalkan ini sudah ada yang cenderung turun misalkan, baru nanti di sana kita bisa ikut selnya.
Kemudian batas-batasnya bagaimana? Batasnya juga sama. Kita lihat yang terdekat dulu. Katakanlah di sini. Ini adalah support yang pertama. Kita lihat yang kedua di sini. Ya. Dari dua ini kita ukur harian yang kemarin 1100. Kemudian lusa 1900, 1100, 1900. Ya kalau kita kira-kira sekitar 1600-an. Berarti kalau tengah-tengahnya 1600-an. Artinya apa? Ketika nanti bergerak naik dia sekitar 1600-an. Demikian juga ketika turun dari ujungnya 1600-an. Maka kalau sampai di ujung yang bawah sini pun masih mampu. Ya, 1300 ini masih mampu, tetapi mengingat kemarin juga pergerakan tidak panjang, ya bisa saja tengah-tengahnya ini 1100, ini tadi 1900, ya bisa di antara di sini. Ya. Kemudian kira-kira nanti dia sampai ndak gitu loh. Misalkan dia turun sampai menyentuh ini ndak kira-kira gitu loh. Nembus apa ndak? Kalau nembus berarti break, kalau ndak ya bisa berpotensi mantul. Kapan kita cut loss-nya? Ya dilihat dulu. Kalau kita betul sudah panjang, sudah break di sini dan menembus titik support pertama ini, maka kita bisa tentukan di sini juga. Taruh di sini juga bisa. Stop loss-nya bisa taruh di sini. Berarti berapa? Dari sini misalkan dari mana ngambilnya? Soalnya ini sama, kita tidak bisa masuk di area sini, tidak bisa karena sama, posisi sama. Posisi sama begini harus ada cenderung, tidak bisa, harus ada cenderung yang lebih kuat. Ya, tidak bisa, betul tidak bisa. Kalau kita ngambil cepat, misalkan, bisa saja kita lihat support resistennya. Kita lihat yang ini sama yang atas. Ya, ambil salah satu di antaranya itu. Kalau dia naik, tunggu sampai di atas resisten di sana, sampai terbentuk volume di atas itu, baru kita bisa ambil posisi buy. Demikian juga sebaliknya, ketika dia turun lebih panjang dari yang kita garis ini, maka kita baru bisa ambil posisi sell. Nah ini yang saya sampaikan, menunggu sampai ada penguatan, ada kecenderungan. Kalau yang seperti ini naik turun begini tidak ada kecenderungan, nanti sama zigzag balik lagi membentuk rectangle atau membentuk kotak, tidak bisa dijadikan patokan. Ya, ya seperti itu kira-kira Mas. Ya. Berarti sekarang ini tapi secara daily masih naik ya? Tengah-tengah sama, posisinya masih tengah-tengah, kita tidak bisa. Oh, kalau perhitungannya masih berarti ngambil di belakangnya di weekly sama di monthly ya? Iya, jadi kalau ini memang tadi kan di awal sudah saya sampaikan kekuatan imbang tapi cenderung naik sedikit, ada cenderung naiknya tapi tidak banyak, artinya kekuatan itu hampir imbang Mas, hampir imbang. Ini pun artinya belum terlalu kuat di sana itu. Walaupun di daily warna hijau ini pun tidak menjamin Mas, ini masih jam 20 30-an, masih belum ada jam 9. Artinya potensi kalau sekecil itu masih bisa di break lagi. Ini yang saya maksudkan, maksudnya saya masuk masih posisi tengah-tengah ini begini, rada berbahaya area-area begini. Ya apalagi zigzag begini Mas, panjang nanti dikembalikan lagi. Ada tadi kan merah, terus turun lagi jadi hijau. Habis ini nanti merah lagi, hijau lagi. Itu namanya zigzag, Mas. Ini berbahaya, area begini ini berbahaya karena berada di area kotak, artinya berada di wilayah tidak bisa keluar dari area kotak itu. Masih posisinya tidak ada dominan. Ini sangat berbahaya masuk begitu. Kalaupun boleh masuk, scalping cepat Mas, tidak butuh lama itu, harus cepat karena berbahaya. Nanti yang begini ini sekali bergerak bisa panjang.
Ya, itu Mas kira-kira Mas. Sebentar lagi disambung lagi. Saya sebentar tak break out dulu. Saya kasih akun yang lain, nanti saya sampaikan lagi ya. Ini sementara saya tak break dulu. Oke, kita bisa lanjutkan lagi. Tenggorokannya biar tidak terlalu kering. Yang saya sampaikan tadi mungkin ada kesulitan menangkap atau yang belum jelas, bisa disampaikan, bisa ditanyakan lagi, sehingga kita nanti betul-betul paham kapan kita open posisi, kapan kita close-nya, sampai di mana batas toleransi itu, sehingga ini yang menyebabkan atau membuat kita lebih yakin ketika terkena floating ya, sehingga pas floating itu kita tidak deg-degan ya. Orang deg-degan wajar, tetapi ketika punya keyakinan, punya ukuran, punya batas toleransi, maka itu akan jauh lebih tenang ya, trading kita jauh lebih tenang. Yang penting menguasai simpel-simpelnya saja, trendline, support resisten, kemudian pola candle, manajemen resiko, sudah. Tinggal mengontrol psikologi masing-masing. Psikologi itu nanti akan menjadi kebiasaan ketika kita terbiasa berpikir dan trading menggunakan rule yang teratur, menggunakan teknik yang sudah ada, teknik yang sudah terukur dengan sistem, bukan sakar PDW, bukan sekehendak hatinya, yang penting ini tebel saya ikut, tanpa mempedulikan area resisten maupun support. Seperti ini misalkan ya, sebelah kiri di sana ada benteng pertahanan, jadi sebelum ini misalkan buy, ini di sini ada benteng pertahanan, kira-kira mampu dijebol apa enggak nanti ya. Kalaupun dia tembus, kira-kira nanti masih nutut enggak itu batas hariannya, nutut enggak gitu, ringnya masih terpenuhi apa enggak ya. Kita ukur lagi, sebelum ke sana kita ukur dari yang beberapa hari, kita bisa ukur yang lusa 380-an, 3.800, kemudian 3.800 hampir sama. Maka hari ini pun berpotensi 3.800 di area mana? Berarti masih bisa ketembus karena baru 3.000. Kalau di area merah yang saya garis ini baru 3.000-an, masih berpotensi, naiknya masih berpotensi. Ya, tetapi juga hati-hati. Area-area ini adalah area resisten. Bisa saja ya, ini nanti ketika sudah naik panjang misalnya ya, sudah naik panjang ya, sudah mendekati titiknya ini, habis itu mantul lagi. Nah, setelah itu di candle berikutnya turun, nah ini adalah titik resisten yang harus kita waspadai juga ya. Area-area pertahanan begini harus kita waspadai. Ada satu, ada dua, ada ujung ekor di atas juga, harus kita waspadai. Ketika sampai di atas, mampu ndak kira-kira gitu. Ya, kira-kira mampu ndak kalau kita tarik sampai di atas 3.000, 4.000, berarti masih toleransi di ring harian, masih bisa di area itu. Cuma hati-hati, jangan ngambil posisi buy ketika sudah di area-area ini ya, karena area reversal ya, di sana berpotensi nanti ada pembalikan arah market. Dari mana nanti yakin itu arah marketnya berbalik? Ya tentu mungkin ada ekor, mungkin ada bearish engulfing, ada Boiser top dan sebagainya. Itu kira-kira yang bisa saya cuplikkan lagi. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, monggo terserah, apakah teknikal, apakah fundamental, apakah resiko.
manajemen risiko. Monggo silakan. Yang masih ada kesulitan atau keraguan, kebimbangan, baik itu mengenai analisa, baik itu mengenai manajemen risikonya. Silakan kalau mau ada yang bertanya. Mas Vicky tadi kira-kira jawabannya bisa difahami ya? Oke, kalau sudah paham, mungkin Pak Raka, Pak Gede Raka mungkin ada pertanyaan Pak, monggo mau ditanyakan. Punya posisi di mana mungkin bisa bantu untuk analisakan. Mas Doni, Ya, gimana? ya itu untuk baca tren harian itu ya. Coba yang GU itu dianalisa mulai dari D1 coba Pak. Oke. Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan, mungkin jenengan pas belum masuk tadi. Oke, saya coba untuk analisa di D1 ya Pak ya. Baik, saya coba kembalikan dulu posisi semula dulu. Oke. Ya, saya coba membaca daily dulu Pak. Jadi dailynya begini, membacanya kita lihat terdekat dulu. Yang terdekat di sana, yang terdekat adalah tren turun. Yang terdekat adalah tren turun ini. Dari beberapa hari terakhir dia merah. Yang mengindikasikan kecenderungannya ke bawah, bukan ke atas tapi ke bawah. Ya. Walaupun kecenderungannya ke bawah, jangan lupa ada area support dan resisten. Kalau keturun ke bawah, berarti nanti akan berhadapan dengan yang namanya support. Di mana supportnya? Ya, kalau di indikator yang tidak begini, ini support yang kita perkirakan sendiri untuk memanajemen kita, untuk batas-batas kita supaya kita punya pedoman, punya perkiraan wilayah. Kira-kira nanti sampai di mana, menembus apa enggak, kira-kira mantul apa, berbalik, seperti itu. Nah, kalau saya ngambilnya tentu terdekat dulu, area yang ada rejeksinya yang agak panjang terdekat dulu. Tentu terdekat di sini adalah ini saya ngambilnya. Kenapa enggak di sini? Kalau saya ngambil di atas ini sudah terpenuhi yang merah ini. Maka saya ngambil lebih di bawahnya lagi. Kemudian saya perhitungkan dengan logika ring harian. Logika ring hariannya dilihat yang kemarin ini cuma segini. Ya, kalau kita ukur cuma 1100-an. Maka ketika saya ngambil support di area ini, ya bahkan 2000-an. Ini adalah area-area support terdekat. Ya, maka kita bisa mengambil yang terdekat lagi, yang terdekat dan dekat juga dengan ring harian. Ya, berarti sekitar ini, sekitar yang merah ini. Nah, ini adalah ring, batas ring untuk menentukan titik support terdekatnya. Ya, apakah hari ini nanti akan bergerak naik apa turun? Ya kita lihat jam saat yang kita baca jam berapa. Kalau pagi ya belum bisa dibaca, kecuali sudah panjang duluan. Nah, itu pun bisa kembali lagi ke atas karena masih pagi. Itu kalau kita pakai time frame H1 ibaratnya baru pagi hari, ya baru menit-menit awal, 10 menit awal. Kalau di H1 ibaratnya kalau kita konversikan seperti itu. Kalau satu hari 24 jam, kalau pagi juga masih awal, menit-menit awal ibaratnya. Maka kita lihatnya di mana? Kalau lihatnya sudah jam 7 malam ke atas,
Seperti apa pergerakannya? Yang tadi ditanyakan oleh teman, yang ditanyakan juga sama persis. Pas tadi posisinya itu berada di tengah-tengah. Jadi yang ditanyakan tadi pas posisinya begini tadi, kecil, merah hijau, merah hijau. Posisinya seperti ini. Nah, posisi seperti ini adalah posisi tengah-tengah, artinya posisi yang belum bisa memperkuat, belum bisa menunjukkan kecenderungannya kemana. Tetapi kalau kita membaca di candle sebelumnya, ya candle sebelumnya yang didominasi warna hijau, ya kemudian dia juga tidak menembus titik support yang bawah ini yang kita tanda ini, maka besar kemungkinan candle yang ini tetap akan didominasi warna hijau walaupun tidak banyak. Ya, alasannya apa? Yang pertama tadi alasannya yang kemarin, candle yang kemarin ini berakhir dengan volume hijau, tidak ada ekor panjang di bawah. Artinya seller tidak terlalu kuat keluarnya. Kalau sellernya kuat, maka dia bisa turun menembus titik ini, titik support ini. Tetapi kenyataan faktanya yang kemarin dia tidak sampai turun panjang, hanya sebentar saja, habis itu naik, turun lagi, naik lagi, lebih banyak dorongan ke atas daripada ke bawah, yang berakhir dengan volume hijau walaupun di tengah-tengah. Artinya tekanan juga kuat, tekanan ke bawah juga kuat, tetapi jangan lupa ditutup dengan volume yang berwarna hijau dan cukup tebal dibandingkan dengan rejeksinya. Maka dari yang kemarin sama supportnya ini, kemudian dari pagi tadi, ya kita perhatikan juga dari pagi ini, kalau kita baca di daily, kalau paginya turun panjang dia kelihatan ada ekornya. Ini dari pagi pun ekornya ndak turun, bahkan yang atas ini pun ndak dilewati, ya, yang di atas ini pun ndak dilewati. Ya, artinya apa? Artinya walaupun kekuatannya ini imbang, tetapi tetap ada kecenderungan ke atas. Ini posisinya plus sama persis ini, jadi artinya walaupun hijau tetapi kekuatannya imbang. Nah, bagaimana kita membaca detailnya? Kita mau masuk posisinya. Kalau di D1 kita tidak bisa masuk kalau kita menggunakan short term atau trading jangka pendek, tidak bisa. Maka kita harus ubah dalam bentuk time frame di bawahnya, yaitu H1. Nah, seperti ini. Membacanya bagaimana? Ketika ini sudah ada yang mendominasi, misalkan naik ke atas ini, misalkan naik ke atas, ya kita lihat ketika naik ke atas, dilihat di sebelah kirinya ada ndak benteng yang nanti ditembus, adakah nanti pertahanan yang ditembus. Di sana ada area resisten di sana, karena ini tadi naik. Ya, kemudian ketika tidak sampai di sana, ya mungkin bisa berpotensi, tetap berpotensi turun karena tidak mendominasi. Ya, akhirnya betul-betul ini yang ini tidak sampai turun lagi. Habis ini panjang. Panjang seperti ini pun kita juga hati-hati. Memang panjang ini adalah penerusan. Ini adalah sinyal penerusan. Tapi tidak seterusnya, tidak selamanya penerusan itu serta-merta langsung lanjut turun. Ya, kita harus perhatikan lagi. Dari perjalanan buy atau hijau ini, kalau kita kumpulkan tadi dari bodinya, dari mulai yang pagi sampai terbentuk ini, kalau kita gabung jadi satu,
maka akan terbentuk volume setebal ini. Ya, dari atas ke bawah ini. Kemudian disusul dengan perlawanan sel. Ada sel sampai sini. Ya, kita juga bisa ukur lagi selnya ini. Volumenya kita ukur. Maka kita bisa lihat di sana volume antara bayi dan sel ini betul-betul imbang. Ketika sudah dua-duanya imbang seperti ini, bayi selnya imbang, maka kita tidak rekomendasikan untuk ambil posisi di area itu. Kenapa? Karena kekuatannya sama. Nanti ketika kita ngambil sel, dia naik. Ketika kita ngambil bayi, dia turun. Masalahnya siap tidak kita nanti melototi candle itu? Karena nanti bergerak harus cepat. Kalau jenengan semuanya siap dengan gerak cepat, tidak masalah. Ketika nanti sudah untung, ambil. Ketika udah untung, ambil. Tidak apa-apa, manfaatkan. Kalau misalkan bisa monitor, misalkan bisa memahami seperti itu, ya kita bisa ambil sebentar. Misalkan ini ini misalkan ada sinyal doji, misalkan kita bisa ambil sel. Ini sinyal doji hijau, kita bisa ambil buy. Dengan catatan itu pun harus bergerak dengan sangat cepat, dengan hati-hati, karena memang sama kekuatannya. Ya. Ini akhirnya naik sampai di sini. Ini menunjukkan penerusan, tetapi penerusannya juga belum mampu mengalahkan yang warna merah. Maka tidak heran kalau dia didorong ke bawah lagi, naik, didorong lagi, naiknya dilihat. Kalaupun naik kuat, dilihat ya mampu tidak menembus resistennya, hanya berkisar di sini, bahkan hanya di garis yang ujung sebelahnya tadi. Maka kalau sudah terjadi seperti ini, maka kemungkinan juga akan turun lagi. Ini turun lagi. Kemudian di bawah ada pertahanan lagi yang namanya support. Ya, kita ambil area sini, terdekat aja dulu. Kira-kira nanti turunnya bagaimana? Kalau turun lebih, ya bisa berpotensi lanjut. Tetapi kalau hanya sekitaran, maka juga berpotensi untuk balik-balik lagi, mantul lagi. Dari dua ini, dari penjelasan atas bawah ini, maka kita bisa mengambil lebih akurat itu ketika sudah lepas dari zona ini, sudah ada kecenderungan salah satunya, misalkan naik tek di atasnya. Kalau hanya segini belum, masih ada area resisten di sana, naik pencelung di atas di sini. Nah, ketika naik di atas, misalkan ya, misalkan sudah naik segini, ya, misalkan sudah terlanjur naik, ya misalkan ini naik ke atas ini sampai sini, apakah kita harus sambil buy? Ya jangan dulu, hati-hati. Area ring harian itu bisa nanti membuat market itu berbalik. Ketika bergerak 1100, kemudian di sana 1900, dari dua ini kita bisa ambil tengah-tengah, misalkan 1700. Kalau dari sini sudah 1000, maka kalau ringnya 1100, 1900 masih berpotensi naiknya bisa tinggi lagi, masih ada potensi di sana. Kalau masih sekitaran 1000, tadi kan sekitar 1100 yang kemarin. Tetapi juga diingat di H1 ini nanti adakah sinyal reversal yang terbentuk, misalkan ada doji, ada bullish dan sebagainya. Kita juga lihat nanti di sana. Ya itu kira-kira Pak Gede, mungkin jawaban dari saya. Kalau ada yang kurang jelas lagi, silakan tanyakan lagi. Monggo yang lain. Mas Albert, kalau tidak ada pertanyaan di anu dulu Mas, di audionya di off dulu Mas, yang sebelah kiri itu. Kalau misalkan nanti mau bertanya, dinyalakan lagi, tidak apa-apa. Oke. Ya, tujuannya biar apa? Biar tidak ada
noise yang masuk di sana, karena mungkin teman-teman yang jauh suaranya mungkin kurang jelas. Ya, kita juga tidak menyalahkan sana sini, yang penting bisa mendengar dengan cukup jelas, tidak masalah. Itu kira-kira Pak Gede. Kalau mau detail lagi, monggo. Sebelah mana yang belum jelas silakan ditanyakan, nanti akan saya coba ilustrasikan. Saya coba nanti akan jelaskan kalau misalkan belum paham. Yang lain mungkin ada pertanyaan, Mas Nanang, Mas Vicky sudah jelas tadi Mas, mungkin yang saya sampaikan. Mas Albert, kalau ada lagi Mas, monggo. Ada yang belum jelas lagi. Market yang begini ini agak susah juga, gampang-gampang susah. Kalau biasa dengan sniperan ya tidak apa-apa, bergerak cepat, tapi itu pun harus dengan latihan karena waktunya harus cepat. Kalau yang standar, menggunakan standar, tidak bisa nanti pakai buy sell, pasti yang begini tadi kan buy, ini sell, buy, ini nanti di buy sell lagi, turun lagi. Begitu turun, ketika misalkan tebel ikut sell, naik lagi. Itu tanya mau analisa. Ya, monggo Mas. Yang GC Pak. GC, oke. Ya. Gimana Mas? Ya itu gimana itu analisanya itu? Oh GC, baik. GC sama. Cenderung ke mana itu? Oke. Yang pertama, langkah yang pertama, selalu lihat daily dulu. Pokoknya selalu lihat daily dulu untuk memastikan arah utamanya. Oke, kita lihat ya, ini tidak beda jauh dengan GU, tidak beda jauh dengan bukan GU tadi ya, apa Euro, GBP, hampir sama. GC, mana GC ya? GC ini ya. Jadi di D1 kita lihat yang kemarin beberapa hari terakhir dilihat dia merah, turun. Nah, turunnya sampai di sini, ini dilihat sebelah kirinya ada yang ditembus. Ya, ternyata areanya persis di area support yang ini. Ya, kalau kita lihat yang ekornya, oke. Jadi kayak garis melengkung, naik, turun. Nah, pas di area ini mantul, ada rejeksi, akhirnya ditutup dengan lebih dalam. Artinya apa? Artinya bisa berpotensi ini adalah area support ketika sudah ada sinyal berikutnya. Sinyal berikutnya apa? Yang ini hijau sempat turun, kemudian sekali lagi dia tidak bisa menembus atau tidak bisa breakout ya support yang kita buat ini. Turun sebentar, hanya sebentar, walaupun panjang ya, walaupun turunnya panjang, tetapi kalau berakhir dengan hijau dan di area sini, ini tetap namanya kena area support, jadi tidak bisa breakout namanya. Artinya apa? Artinya berikutnya tetap berpotensi naik, tetap berpotensi naik di sana. Nah, bagaimana kalau dia turun? Ya, kalau turun dilihat sampai di mana turunnya. Ini kan ada garis yang namanya support. Ya, pagi sempat turun. Nah, tapi turunnya pun enggak terlalu panjang, tidak terlalu kuat sampai menembus area support. Bahkan
hanya di atasnya saja. Ya, akhirnya ditolak ke atas lagi sampai posisi hijau yang dominan kecil. Ya, kalau seperti ini saya tetap cenderung ke buyer yang mendominasi. Apalagi dari pagi tadi sudah pernah turun kemudian di reject. Ini sudah jam 9 lebih. Artinya jam 9 lebih itu apa? Kalau sudah jam di atas jam 7 itu seperti biasa saya sampaikan adalah area-area mulai titik stabil. Ya, mulai titik stabil. Kalau misalkan ini tebel warna merah lebih sini, maka besar kemungkinan nanti ditutup dengan warna merah kalau dia turun. Tetapi kalau seperti ini jam 9 lebih dia hanya bergeser pelan ke bawah naik, pelan ke bawah naik. Maka saya tetap berkeyakinan akan tetap didominasi warna hijau. Bagaimana kalau kita nanti mau masuk? Ya, misalkan kebelet mau masuk. Ya, rata-rata kan begitu. Tidak betul-betul tidak melihat peluang yang betul-betul luar biasa, tetapi pengen segera order. Itu kebanyakan. Ya, saya juga fasenya juga sama, dulu mengalami hal yang sama. Ya, bagi saya dulu sama, kalau tidak kerja 1 hari rugi. Ya, itu dulu. Kemudian kita coba di H1. Ya, kalau memang betul-betul misalkan harus masuk, apa yang harus kita baca? Ya, kita perkecil dulu. Oke. Kita lihat ketika di awal-awal ini belum ada kecenderungan, kita ada pastikan di ada area support dan resisten juga di sana. Kita ngambil terdekat, jangan terlalu jauh. Ya, ambil terdekat aja. Yang kemarin kita cari yang tertinggi. Kira-kira nanti ditembus apa enggak? Yang mana yang ditembus? Ya, ini pertama bergerak naik, kemudian sampai di area ini ditutup dengan di bawahnya. Berikutnya naik nembus, tetapi tutupnya di bawahnya, maka tetap tidak bisa breakout namanya. Nah, dari sini kelihatan dia tidak mampu menembus, berikutnya tidak mampu, kemudian ditolak kuat sekali, terbentuk pola doji namanya. Ini mengindikasikan market itu bakal reversal atau berbalik. Ya, apakah kita bisa ambil posisi? Bisa saja. Yang penting kita ada ukuran, kita ambil posisi. Misalkan begitu ganti candle kita ambil posisi sell misalnya. Ya. Tetapi nanti kalau naik bagaimana? Yang penting kita ada manajemen resikonya. Ketika betul-betul naik, apa yang harus kita kerjakan? Harus sudah tercetak di kepala. Ya, jadi harus sudah ada gambaran. Kalau misalkan naik, ya, kira-kira yang ditembus mana? Adakah area resisten yang ditembus lagi? Ya, cari yang panjang, cari yang rejeksi yang paling panjang. Kalau tidak ada bagaimana? Kalau tidak ada, maka ukur ring harian yang sebelumnya. Ukur ring harian kemarin diukur 1250. Kemudian 2000, kemudian di sana ada lagi 900, ya 900 rata-rata yang kita ambil rata-rata 900-900an 1100an, kira-kira 1500an lah, misalkan kita ambil 1500, maka area situlah area resisten. Bagaimana mengukurnya? Diukur dari yang paling rendah, karena hari ini yang paling rendah ini belum terbentuk, karena kita hanya membicarakan yang hijau ini. Maka dari sini kalau 1500 itu di mana kira-kira? Ya, berarti di area rejeksi yang ini. Inilah titik resisten nanti ketika dia betul-betul naik ke atas. Ya,
Tetapi pergerakan sepanjang ini ketika tidak ada berita, ketika tidak ada fundamental yang cukup besar, ini juga berat. Ya, pergerakannya berat. Maka kita bisa mengambil terdekat dulu. Terdekat itu yang mana? Yang banyak rejeksi. Kita turunkan yang banyak rejeksi di sini. Ya. Kita ukur di sana. Jadi kalau kita tadi ambil posisi sell misalkan di sini, ukur di sana 900 pip. Ternyata kok terlalu jauh. Resiko saya tidak berani saya 900 pip, maka bisa turunkan lagi. Titik toleransi kita itu. Kita bisa turunkan lagi di area sini mungkin yang dekat. Ya, semuanya juga tergantung kita sejauh mana kita meresikokan. Yang penting kita tahu titik-titiknya. Misalkan kalau dari sini kita ambil posisi sell di sini, ini 300. Nah ini masuk akal, enggak apa-apa saya misalkan. Saya ikhlas 300 misalkan. Enggak masalah. Jadi dipasangi stop loss di area di sini 133.498. Berarti kerugian kita ketika nanti berbalik ke atas 330 pips. Tergantung lot yang kita pakai berapa. Misalkan 330 dikalikan lot kita misalkan 0,1, maka minus 33 itu akan stop loss sendiri. Ya, akan rugi sendiri dengan sendirinya. Itu kalau kita meresikukan 300. Ya, tidak harus begitu. Kalau jenengan siap dengan resiko 1000 pips ya tidak apa-apa di atas. Tujuannya apa? Tujuannya memang kita betul-betul mengharapkan marketnya turun biar untung gitu loh. Biar tidak segera kena stop loss. Ya. Toh nanti juga misalkan mau naik kita juga bisa cut loss sendiri, bisa cut loss manual. Misalkan sudah 300 pip, ternyata marketnya betul-betul kuat ke atas, ya sudah 300 pip kita bisa cut loss di jalan, tidak masalah. Ya semuanya kita bisa lakukan simulasinya sesuai market yang berjalan, dinamikanya seperti apa, ikuti saja di sana. Jadi tidak harus kalau misalnya pasang stop loss di angka ini nanti tunggu sampai tidak, semuanya tetap kita perhatikan running yang sudah berjalan. Ya market yang berjalan seperti apa, dinamikanya seperti apa, kita ikuti. Ini hanya kondisi terburuk kita istilahnya begitu. Karena kita harapan kita adalah profit. Ini adalah kondisi terburuk supaya kita tidak habis modal kita. Gitu. Ya pada kenyataannya memang betul-betul turun. Nah turunnya ini berapa ngambilnya? Di mana titik profitnya? Sebenarnya juga masing-masing orang punya batas sendiri, batas toleransi sendiri untuk ambil profitnya. Bagi saya terkadang 100 pip, kadang 60, kadang 80. Ya, membaca kondisi seperti apa. Ketika nanti masih kuat, ya saya biarkan sebentar. Ketika sudah tidak terlalu kuat, profitnya ya saya ambil duluan. Ya, kalau kita terlalu jauh meletakkan take profitnya, nanti bisa-bisa mantul lagi kita rugi. Harusnya untung jadi buntung. Ya, biasakan profit amankan. Nanti masalah mau ambil posisi lagi urusan lain. Ya. Karena niat kita adalah profit, begitu profit ambil. Tapi juga jangan terlalu kecil. Jangan cuma 15 pip, 20 pip diambil, nanti kecapean banyak ambil keuntungan kecil, ketika nanti market berbalik ruginya besar. Ya. Jangan juga terlalu kecil. Ya lihat pasangannya seperti apa. GJ, GU, EU beda dengan XAU, beda dengan emas. Semuanya harus kita lihat karakternya masing-masing. Dari mana kita bacanya? Ya dari ring harian, dari pergerakan per candle itu kita bisa baca di sana. Ya, ketika panjang begini, nah, apakah bisa kelanjutan? Ya bisa saja, tidak masalah. Ya asalkan apa? Asalkan menutup semuanya, menutup semuanya. Artinya menutup itu apa? Ini naik, kemudian turun, turunnya menutup. Kalau kita lukis misalkan ini
Ini warna merah, warna hijau. Kemudian ini warna merah. Jadi merahnya lebih panjang. Ini merahnya. Berarti kan lebih panjang. Ini yang begini nih kecenderungannya ke merah, jadi bukan ke hijau, karena lebih panjang hijaunya. Ya kita bisa ambil posisi sel, bisa di mana setelahnya, setelah terbentuk ini kita bisa ambil posisi sel. Berarti setelah merah kita ambil posisi sel di sini. Lah itu kan naik, rugi. Ya sekali lagi yang terpenting batas toleransi kita sudah kita tetapkan di sana. Ya misalkan saya mau biar agak ada space, saya pengen 500 pip space untuk batas kerugian. Ya berarti 500 pip. Di sini tarik ke atas 500 pip. Berarti 500 pip itu di sini. Ya, kalau 500 pip kita taruh, kita rugi 500 pip itu. Ya. Tetapi kalau ketika kita beri keleluasaan, kita beri space yang lebih, apa yang kita berikan? Berapa kira-kira? Ya kita lihat ini kalaupun nanti naik baru lebih kuat ketika breakout. Breakoutnya di mana? Ya di area atas ini. Ya di area ini. Kita ambil area sini. Kita ambil area sini, atau kita bisa kasih space lebih di area breakoutnya. Jangan di pas, karena kalau pas itu nanti berpotensi nyentuh juga. Breakoutnya misalkan dari sini tertinggi lagi masih ada di sini, maka inilah breakoutnya. Kita lihat breakout di sini, jangan di pas. Kalau di pas itu namanya bukan breakout, karena pas itu bisa mantul juga. Kita kasih jaraknya lebih tinggi lagi untuk memastikan dia betul-betul naik. Ya, kalau kita ukur dari sini ke sana baru 1054 feet, 1050-an. Artinya ring hariannya masih tercapai di sana. Ya, masih tercapai karena yang kemarin kita ukur, yang kemarin ini 1200-an. Ya paling tidak mendekati itu boleh. Ya. Misalkan 1100 atau 1200. Bisa saja. Atau yang penting di atasnya boleh-boleh saja. Di atasnya apa namanya ini? Supportnya. Ya seperti ini. Bisa saja ini. Jadi dipasangi stop lossnya di sana. Lah kok banyak sekali? Ya memang niat kita adalah untuk profit, niat kita untuk profit bukan untuk rugi. Toh juga nanti ketika di jalan kita juga bisa stop loss sewaktu-waktu. Ini adalah kondisi-kondisi buruk, kondisi-kondisi kita betul-betul luar biasa berbaliknya misalkan. Karena kalau hanya di area-area ini nanti tetap bisa terkena. Ini area-area resisten. Ya, ambil di atasnya area resisten. Sama juga nanti support. Kalau misalkan ini, misalkan pasangi buy, area supportnya pas di sini, jangan di sini. Ya, taruh lebih panjang lagi. Misalkan di sini. Misal, atau lebih panjang lagi. Yang penting diukur, dikasih space, dikasih jarak. Kalau kita jaraknya terlalu dekat, itu banyak kenanya. Makanya jaraknya kalau bisa di luar support, di luar resisten. Itu kondisi darurat kita. Kondisi darurat itu artinya kondisi terburuk pun nanti yang diresikukan itu. Jadi kalau 1000, misalkan 1000
100 pip misalkan, 1100 dikalikan lot kita 0,1, maka 110 ini yang kita resikokan. Ya, manajemen risiko lotnya berapa itu ada pelajaran yang sudah saya sampaikan, mungkin bisa ditonton di video saya. Kemudian setelah misalkan ini tadi pasangi sell ternyata naik, nah habis ini ada penurunan. Nah, kalau sudah betul-betul ada penurunan tapi berat, artinya berat itu lama sekali berat, kita lihat pergerakannya. Ya, pergerakannya kalau ini seperti ini ya, akhir-akhirnya dia tidak bisa menembus lebih bawah lagi, maka kita jangan memaksa diri untuk profit. Minimal kita bisa close tetapi mengurangi kerugian. Itulah trading. Jadi di dalam trading jangan hanya berpikir untung, untung dan untung, tetapi belajarlah untuk mencari solusi, mencari penyelesaian ketika market betul-betul berbalik. Kemudian bagaimana kita menyelamatkan transaksi kita supaya tidak rugi banyak, supaya tidak rugi berkepanjangan, minimal bisa mengurangi kerugian. Ya, kalau sudah mengurangi kerugian, kita close semuanya. Misal seperti ini. Nah, ini sudah naik, turun lagi, posisinya tetap merah-merah, dan ini di ujung-ujung ini juga mantul. Kita bisa ambil posisi lagi di sana sell, asalkan ketahanan kita ada. Ya, ini ketika tadi kita ambil posisi pertama di sini sell, tetapi rugi. Nah, yang sering saya lakukan, ya, saya terkadang juga saya cut loss di awal. Dia cut loss berapa? Ada yang terkadang 500 pips, ada yang 300 pips, melihat kondisi. Jadi melihat kondisi lapangan, kondisi market. Contoh misalkan 500 dirugikan, tidak masalah 500 pips dirugikan, kita rugi di sini. Habis itu kita nanti lihat peluang lagi. Peluangnya seperti apa? Misalkan ini ada rejeksi banyak, kita bisa ambil posisi lagi sell. Ya, walaupun tidak terlalu banyak. Targetnya jangan terlalu banyak. Kalau sudah mental-mental begini, maka targetnya area support saja sudah, tidak usah terlalu muluk-muluk. Targetnya area support, karena area support tidak ditembus. Nah, seperti ini, apalagi keluar seperti ini jadi hijau, maka peluangnya di sana banyak naiknya daripada turunnya. Ini persis di area support ini. Coba perhatikan, seperti irama, sampai sini mental, naik lagi, turun, mental lagi sampai di sini. Nah, ini kalau kita tidak jeli membaca seperti ini, kita tidak paham ini titik support resistennya, ini bakal naik dan turunnya. Maka ketika kita membaca seperti ini, candle-candlenya berakhir dengan area sini, apalagi ini juga begini, berakhir lagi di sini, artinya ketika turun kemudian ditolak, naik ke atas terus sampai udah ke atas, mau ganti candle, bisa dipastikan inilah mau naik lagi, karena ini yang bawah ini sekitaran support, tidak mampu, artinya tidak bisa breakout, maka bisa mantul di sana atau rebound. Nah, baru di sini sudah ketemu begini, kita ambil posisi lagi di sini lagi, ambil posisi buy di sana. Kenapa? Ya tadi dari urut-urutan ini terbentur di area support. Ini yang hijau ini adalah konfirmasinya. Kemudian kalau ada breakout, ini kalau nanti berakhir dengan tebal hijau begini, saya pastikan banyak naiknya daripada turunnya. Inilah yang saya maksud dengan dominasi atau kecenderungan. Ini market kecenderungan, market yang sudah mendominasi. Ya, kalaupun nanti sampai di sini, ini kalau masih belum mencapai ring harian berapa ini? 1200, 1100, rata-rata 1000. Nah, ini bisa saja di area ini nanti area balik juga, ya, karena dekat-dekat dengan ring harian. Coba perhatikan, kalaupun naik bisa saja nanti jadi ekor atasnya. Yang penting lebih hati-hati di sana, karena kalau di
GC juga beberapa hari terakhir tidak terlalu banyak pergerakannya, hanya satu hari yang cukup panjang, yang lain normal, yang lain sekitar 1100 1200-an. Maka hari ini kalau saya melihat dari beberapa hari, ringnya sekitar 1200 sampai 1500. Di area-area itu akan ada reversal nanti. Di mana? Kalau kita ngambil 1500, ya ini berarti di area ini, di area sini. Belum tentu juga di area sini, bisa juga cuma 1200, 1300, rebound mantul lagi ke bawah. Ya ini cuma simulasi kita supaya kita nanti tahu ancar-ancarnya. Jadi ketika kita mau masuk, tahu batas atas, ya, tahu batas tertingginya berapa, kemudian apakah ini lanjut apa turun, kita bisa baca dari sana. Ya. Ketika sudah di ujung, jangan coba-coba untuk ambil buy dulu. Ya. Lihat dulu berakhir seperti apa. Kalau berakhir dengan ekor panjang, bodi agak pendek, maka bisa jadi itu adalah sinyal reversal. Ya, karena tidak menembus titik resisten yang atas itu. Ya seperti itu Mas Nanang, kira-kira jawabannya. Kalau belum jelas silahkan ditanyakan lagi. Mungkin ada yang belum pas atau belum cocok dengan angan-angan, monggo silahkan ditanyakan lagi. Yang jelas ini belum naik pun dari sini saya bisa membaca ini berpeluang naik seperti ini. Monggo silahkan kalau ada yang belum terjawab atau belum bisa memenuhi pertanyaannya, silakan disampaikan lagi. Ya, makasih Pak. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau tidak ada, sementara saya cukupi dulu. Mungkin besok kita bisa lanjut lagi untuk market yang berikutnya. Karena hari ini tentu beda dengan kemarin, besok juga berbeda dengan hari ini. Makin banyak kita belajar, makin banyak kita sering membaca market, kita coba untuk action, mencoba kita untuk transaksi dengan metode yang sudah kita sampaikan, ya, dengan teknik yang kita sampaikan. Saya yakin jauh dengan yang namanya MC. Ya, kalaupun masih sering-sering salah, itu wajar karena menyesuaikan teknik itu tidak semudah kita membalik telapak tangan. Ya, kita membaca indikator, saya dulu belajarnya lama sekali. Itu indikator tidak ada yang cocok lagi. Apalagi ini dengan tanpa indikator. Lebih susah lagi ketika kita tidak punya kemauan keras untuk belajar, tidak punya waktu untuk menyisihkan waktunya untuk mencoba mempraktekkan teknik kita. Ya, tanpa kita mempraktekkan, kita hanya teori, saya yakin tidak bakalan ketemu. Karena ketemu persoalan itu ketika kita sudah mencobanya. Ketika mencoba salah. Nah, di situ dicatat, buat rekapan, buat ringkasan. Kalau perlu di screenshot, tanyakan. Sehingga ketika kita salah, ada koreksi. Ketika kita order selalu salah, maka kita bisa tanyakan. Ya, kalau perlu buat catatan, buat file khusus. Misalkan saya mau pasang buy atau sell, di screenshot dulu, tas. Jadi saya tahu nanti posisinya, waktunya di titik mana, saya tahu. Saya bisa nanti memberikan gambaran. Oh, ini kira-kira seperti ini. Berarti saya paling tidak saya bisa membaca emosinya, ya. Dia masuknya sebelum ada akurasi, dia masuk terlalu buru-buru, dia masuk terlalu lambat. Nah, nanti saya bisa memberikan masukan dari sana. Dari mana bisa membaca seperti itu? Kelihatan sekali dari pola, kemudian dari chart yang terbentuk, dari mana ngambil posisinya itu terlihat nanti.
terlihat keburu-buru ndak, kemudian lambat apa ndak, itu nanti akan bisa terlihat di sana. Karena itu belajarlah untuk membuat selalu oret-oretan, membuat satu ringkasan. Ya, ketika kita sudah betul maka catat di sana. Oh ini betul berarti. Saya praktekkan seperti ini cocok. Coba lagi praktek dengan market yang berubah, berbeda, hari yang berbeda, pair yang berbeda. Ternyata tidak cocok. Ya, nanti bisa di screenshot, bisa dicatat, bisa kasih oret-oretan, bisa dikasih catatan di sana, tanyakan. Ya, saya selalu terbuka buat teman-teman. Yang penting tujuan saya betul-betul supaya teman-teman memahami secara mandiri. Karena suatu saat kita harus dituntut untuk bekerja sendiri. Jangan hanya menunggu sinyal, menunggu petunjuk. Ya di awal-awal tidak masalah, tetapi diusahakan suatu saat kita bisa mandiri dari manapun, kapanpun, ya dengan kondisi apapun kita bisa lakukan sendiri. Ya itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman semuanya. Kurang lebihnya juga mohon maaf. Saya akhiri. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.